Al-Khattabi menjelaskan bahwa kaum murtad pada zaman Abu Bakar ada dua macam. Macam pertama adalah orang-orang yang murtad dan kembali kufur. Mereka ini ada yang mengikuti nabi-nabi palsu seperti Musailamah dan Al-Aswad Al-Ansi dan mengingkari kenabian Muhammad SAW. Ada juga yang mengingkari syariat Islam dan kembali ke kebiasaan jahiliyah. Macam kedua adalah orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Mereka menetapkan kewajiban sholat, tapi mengingkari kewajiban membayar zakat pada imam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW wafat dan sebagian bangsa Arab kembali kufur, Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar, "Bagaimana engkau memerangi mereka? Padahal Rasulullah SAW bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka terpeliharalah harta dan jiwanya dariku kecuali dengan haknya, sedangkan hisabnya tergantung Allah." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, aku benar-benar akan memerangi siapa yang memisahkan antara sholat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, akan aku perangi mereka karena penolakan mereka itu." Abu Bakar adalah sahabat yang paling lurus pendapatnya dan paling memahami situasi dan kondisi. Imannya yang mendorong hal ini. Zakat sejatinya adalah harta Allah, tidak bermanfaat syahadat seseorang tanpanya. Hal ini memang belum dipahami oleh kebanyakan sahabat saat itu. Namun Abu Bakar mengerti bahwa masalah ini tidak boleh dianggap remeh dan bersikap lemah dalam menghadapinya. Apalagi baru saja Rasulullah SAW wafat. Umar mencoba membujuknya, "Wahai Khalifah Rasulullah, kasihanilah mereka dan berlemah lembutlah." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Apakah engkau keras pada masa jahiliyah dan menjadi pengecut pada masa Islam? Wahyu telah terputus dan agama ini telah sempurna. Apakah ia akan berkurang sementara aku masih hidup?" Abu Bakar pun mengambil beberapa langkah untuk melawan pemberontakan kaum murtad. Hingga pada suatu malam, kaum murtad dari suku Asad, Ghatafan, Abs, Zibyan, dan Bakr melancarkan serangan mendadak ke Madinah. Kaum muslimin melawan balik hingga memukul mundur mereka ke daerah Juhusa. Bala bantuan pun muncul menolong suku-suku murtad. Mereka memakai bejana kulit untuk menakuti unta kaum muslimin. Unta-unta pun ketakutan dan lari kembali ke Madinah. Tidak ada kaum muslimin yang terluka dalam serangan ini. Pada malam yang sama, Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kaum murtad. Beliau sendiri yang memimpin pasukan. Menjelang fajar, bertemulah kedua pasukan di sebuah medan. Dua pasukan bertempur hingga sebelum fajar menyingsing. Pasukan murtad lari kocar-kacir. Abu Bakar mengikuti mereka sampai daerah Julkosas dan menugaskan Nu'man bin Muqarrin bersama beberapa pasukan berjaga di sana. Mendengar kekalahan ini, suku Bani Zibyan dan Abs membunuh seluruh kaum muslimin yang ada di daerah mereka. Abu Bakar bersumpah akan membalas kematian kaum muslimin yang terbunuh. Ternyata, setelah kemenangan ini, 6 suku Arab kembali membayar harta zakat ke kota Madinah. Kemudian, Abu Bakar ingin memberi pelajaran atas terbunuhnya kaum muslimin oleh suku-suku murtad. Setelah pasukan Usamah kembali sampai di Madinah, Abu Bakar langsung menyuruh mereka istirahat dan menugaskan Usamah menjadi pemimpin di Madinah. Sementara itu, Abu Bakar pergi bersama pasukannya menuju Julkosas. Kaum muslimin berkata, "Kami menyumpahmu dengan nama Allah, wahai Khalifah Rasulullah, jangan engkau bahayakan dirimu. Jika engkau mati, maka kaum muslimin akan kacau tanpa aturan dan kedudukanmu lebih berat dalam pandangan musuh. Utuslah orang lain, jika ia mati, utus lagi orang lainnya." Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Aku benar-benar akan menjaga kalian dengan jiwaku." Abu Bakar dan pasukan keluar menuju Juhusa dan Julkosas sampai pasukan singgah di Rabazah dan Abrak. Di sana pasukan muslimin mengalahkan suku Al-Harits dan Auf, dan suku Al-Hatiyah dijadikan tawanan. Suku Abs dan Bakr pun melarikan diri.
Abu Bakar dan pasukan tinggal di Abrak beberapa hari. Abrak saat itu dikuasai Bani Jibyan. Abu Bakar berkata, tidak halal bagi Jibyan menguasai tempat ini. Setelah Allah telah menjadikannya rampasan perang bagi kita dan mengusir mereka. Setelah kaum murtad dikalahkan kaum muslimin, mereka kembali membayar zakat, dan Abu Bakar pun memaklumi mereka. Daerah Abrak pun berhasil dikuasai kaum muslimin. Situasi mulai mereda. Khalifah Abu Bakar menjadikan desa Julkosos menjadi pusat komando pasukan muslimin menghadapi kaum murtad. Belum sempat mengambil nafas, Darar bin Azwar menyampaikan kabar pada As-Siddiq tentang Tulaiha al-Asadi, seorang nabi palsu yang menyiapkan pasukannya untuk menghadapi kaum muslimin. Darar berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun selain Rasulullah yang lebih tegar menghadapi peperangan dibanding Abu Bakar. Tatkala kami menyampaikan kabar padanya, seakan itu adalah kabar gembira, bukan kabar buruk. Seseorang bertanya pada Abu Bakar, engkau telah ditimpa suatu perkara besar yang seandainya diturunkan pada gunung, niscaya runtuhlah gunung itu, dan seandainya diturunkan pada lautan, niscaya surutlah lautan itu. Namun, kami sama sekali tidak melihatmu melemah. Abu Bakar menjawab, rasa takut telah lenyap dari hatiku setelah malam itu di Gua Sur. Saat itu Nabi melihat kegundahanku, maka beliau bersabda, jangan khawatir wahai Abu Bakar, karena Allah telah menjamin kesempurnaan perkara ini. Wallahu a'lam.